Israel adalah negara penjajah. Mereka tidak punya tanah. Mereka tidak punya negara. Dulu ketika Theodore Herzl sebagai tokoh Zionis datang kepada Sultan Abdul Hamid II untuk meminta supaya mereka diberi sepetak tanah di Yerusalem ataupun Palestina sebagai pemukiman orang-orang Yahudi. Dengan berbagai tawaran, diantaranya akan dibangunkan rumah sakit yang paling bagus, dibuatkan kapal besar sekali, kemudian universitas yang sangat luar biasa. Kemudian Sultan Abdul Hamid menolak dengan mengatakan, itu bukan negeri nenek moyang saya, tapi itu negeri umat Islam yang dibebaskan dengan darah kaum muslimin, yang dibebaskan dengan darah para pejuang ketika dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu adalah hasil perjuangan umat Islam pada zaman Salahuddin al-Ayyubi. Jadi saya nggak mengizinkan. Kemudian Theodore Herzl dan orang-orang Zionis internasional bekerja sama dengan Rusia, bekerja sama dengan orang-orang Kristen, bekerja sama dengan orang-orang Syiah, dalam ini adalah Syah Ismail, untuk menghancurkan Turki Utsmani. Dan kemudian ketika Turki Utsmani hancur, maka orang-orang Yahudi membuat milisi, kelompok-kelompok semacam preman atau gangster. Kemudian mereka menyerang perkampungan-perkampungan kaum muslimin yang ada di Palestina, yang sudah tidak ada perlindungan dari kekhilafan Turki, karena kekhilafan Turki sudah sangat lemah, bahkan bisa kata sudah hilang. Satu kampung mereka rebut, kemudian kampung tersebut mereka bulldozer, kemudian tanah yang telah dibulldozer mereka petak-petak, kemudian mengundang para pemukim Yahudi untuk tinggal di situ. Esoknya atau pekan depannya atau mungkin bulan depannya mereka melakukan hal yang sama di daerah lainnya. Kemudian mereka meratakan, kemudian mereka membagi-bagikan tanah tersebut, kemudian ditinggali oleh orang-orang Yahudi, dari yang datang dari Amerika, yang datang dari Asia, yang datang dari Chinese, yang datang dari Eropa, sampai kemudian mereka mendeklarasikan negara yang bernama Israel. Dari sini Anda harus paham bahwa ini adalah negara penjajah yang telah menjajah umat Islam, yang telah merebut hak kaum muslimin. Maka sudut pandang yang kita pakai adalah ini adalah penjajahan. Sama dengan ketika Belanda, ketika Portugis, ketika Jepang menjajah negeri kita. Artinya kalau umat Islam Indonesia melakukan perlawanan, membunuh tentara-tentara mereka, ini bagian daripada sebuah perjuangan, bukan sebuah pembantaian ataupun sebuah pemberontakan. Sekali lagi, negara Israel, negara penjajah yang resmi adalah Muslimin Palestina, yang oleh sebagian negara tidak diakui.